Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, jemaat Tuhan, selamat siang. Para pemimpin, salam. Bilang kiri kanan, saya bangga duduk di samping kamu. Saya juga bangga berdiri di depan saudara sekalian. Nah, umat Tuhan, khususnya para pemimpin, siang hari ini saya mau membagikan apa yang saya pikirkan, gumulkan, doakan, dan percaya itu yang akan sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Saudara, saya berharap supaya Anda bisa menangkap ini. Dan kita sedang berada di dalam dekade 2021. Tahun berapa, saudara? 2021 sebagai apa? Tahun peningkatan dan percepatan supernatural. Nah, kita sudah ada di yang kedua, bagian kedua atau tahun yang kedua dari dekade percepatan dan peningkatan supernatural ini. Untuk itu, di dalam dekade ini, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan hanya satu, yaitu menjadi gereja yang berdampak. VLC menjadi gereja yang berdampak. VLC menjadi apa, saudara? Katakan 2021, 2031 tahun percepatan peningkatan supernatural agar VLC boleh berdampak. 2, 3, go! Ya, jadi kalau saya katakan 20, 21, 20, 31, saudara katakan VLC berdampak. 20, 21, 20, 31 VLC berdampak. Tidak susah, bukan? Seperti Prabowo presiden, Ganjar presiden, atau Anies presiden. Simple. Nah, saudara yang kasih, dengar. Kata dampak sangat penting untuk kita. Tantangan bagi gereja, bagi saya dan saudara hari ini, bukanlah apa yang kita lakukan ketika kita menyebut kerumunan hari Minggu pagi di meja depan sambil antrian untuk masuk ibadah. Tetapi apa yang kita lakukan, saya dan saudara lakukan ketika kita menuju tugas pelayanan kita di hari Minggu. Yang penting adalah ini dia. Dan apa? Penuhi panggilan kita sehari-hari. Hari Minggu Anda datang, Anda bukan saja pengidap penyakit 4D, datang duduk dengar diam doi. No, itu diusir di tengah-tengah zaman. Enggak ada itu. No 4D di sini, katakan no 4D di sini. No 4D di sini. Jawab saya, di Velhat tidak ada apa? 4D. Tidak ada 4D. Tetapi ketika Anda datang di sini, Anda tahu hari Minggu ini saya itu turun dari kendaraan, motor, mobil atau jalan kaki dengan ojek turun. Oh, saya aser. Oh, saya bagian minuman. Oh, saya berkhotbah. Oh, saya song leader. Oh, saya ini. Oh, kamu tahu bahwa itu yang membuat gereja bisa hidup dan survive. Amen. Tapi kalau kamu tahu datang kami tahu begini sana datang, lebih baik jangan datang hari Minggu. Mengajilah pada hari Jumat. Itu yang menjadi penting. Katakan, waktu saya datang hari Minggu, apa yang saya lakukan di gereja? Amen. Itu yang harus kamu jawab. Yang kamu tidak perlu lakukan adalah ketemu orang dan ngobrol-ngobrol. Itu tidak perlu lakukan, karena harus pasti ketemu dan ngomong. Dan yang berikut adalah bagaimana sehari-hari, Senin sampai Sabtu, kamu tahu apa yang menjadi panggilanmu untuk kamu kerjakan, sehingga hidupmu teratur dan jelas seperti lembaran buku. Tahu halaman 1, 2, 3, 4. Dan pada akhirnya kamu bisa membukukan satu kehidupan seperti yang surga sudah bukukan tentang saya dan saudara. Amen. Itu penting. Itu tantangan. Dan kita harus bisa menjawab tantangan itu. Nah, untuk itu saudara yang kasih, maka diperlukan dampak yang saya pakai dari singkatan impact. Everyone say impact. Impact. Nah, impact dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia dampak. Itulah visi kita, membawa dampak kerajaan Allah. Dampak yang pertama, I. Impact, I, investasi
pada orang, sumber daya manusia. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Katakan, saya terang dan garam dunia. Saya terang dan garam dunia. Garam sebagai alat yang, atau garam sebagai perasa. Garam dirasakan, terang dilihat. Coba katakan demikian. Ya. Kalau kita sebagai terang, maka akan terlihat. Kalau kita sebagai garam, akan terasa. Kalau tidak terlihat, kalau tidak terasa, itu bukan terang dan itu bukan garam. Dengan kata lain, impact, dampak. Investasi. Kita perlu berinvestasi ke dalam orang lain melalui pelayanan. Karena itu saudara yang kasih, kenapa ada pemuritan, ada komsel, ada mentoring? Karena di situ kita sementara menginvestasi waktu, menginvestasi kehidupan kita agar kehidupan kita bisa turunkan kepada orang lain, bisa berguna bagi orang lain, bisa menyiram kehidupan orang lain, bisa membawa pertumbuhan bagi orang lain, agar orang lain bisa berbuah-buah seperti kita. Garam dan terang selalu memberi dampak. Saudara lihat, di mana ada garam pasti ada asin. Betul saudara? Di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Karena terang pasti mengusir kegelapan. Selalu ada dampak. Itulah saya dan saudara, itulah gereja Tuhan. Bukan soal kuantitas. Kuantitas saya percaya, tapi kuantitas akan diikuti oleh kualitas. Garam tidak perlu banyak-banyak, terang hanya sedikit saja di tengah-tengah kegelapan sudah bisa menjawab. Filosofi garam dan terang ini menjadi gereja yang berdampak yang diajarkan oleh Yesus. Nah, di dalam Kisah Rasul kita akan temukan di sana garam dan terang sangat terasa di gereja mula-mula. Dan gereja akhir zaman haruslah menjadikan gereja mula-mula sebagai basic dasar. Kalau kita tidak seperti gereja mula-mula, maka kita sebenarnya bukan gereja. Kita hanya orang yang berkumpul dalam gedung, yang ada tanda salib, yang ada pengkhotbah, ada penyanyi, ada musik, ada multimedia, ada penerima tamu, dan ada sekelompok atau bukan sekelompok, sekotak, dua kotak yang di dalamnya diisi uang. Dan sejumlah rekening yang kepada rekening itu selalu ditransfer oleh orang-orang. Entah untuk apa mereka memberi, entah untuk apa mereka berkumpul, entah untuk apa mereka menyanyi, saya sendiri kurang tahu. Tetapi gereja adalah gereja yang bisa menjadikan gereja mula-mula sebagai fondasi patron yang di atasnya kita memuat kehidupan kita, lalu kita menggunting seperti patron dan kita jadi seperti patron. Itu yang harus kita pelajari. Itu yang menjadi kerinduan kita. Ada contoh yang kita bisa ikuti dan kita bisa teladani. Di dalam Kisah Rasul, saudaraku yang kekasih, kita akan temukan kata impact, yaitu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Saudara lihat, begitu dia ada di situ seperti garam, langsung memberi rasa, seperti terang. Terang itu tidak pilih rupa, oh ini Dora lewat sedikit, ini Marcel kasih terang lebih banyak. No. Terang, berapa banyak orang ada dalam situ, dia menerangi. Terang tidak punya kepahitan, garam tidak punya kepahitan. Yang setuju katakan, aku mengerti. Saudara, kita melihat ini menjadi contoh. Ini menjadi contoh. Setiap hari ada yang menjual harta miliknya. Saya bekerja dengan tangan saya. Kemarin rumah laku itu saya sudah bayar cash di Pastor Bruce sekian ratus juta. Karena dia bayar gedung ini, pembangunan tempat ini. Kemarin saya sudah kembalikan. Dia baik. Dia punya uang pensiun. Dia bilang, jangan lu bayar dulu tanah teteh.
nanti kita bereskan. Dan saya janji nanti kalau rumah di Jalan Salak laku, saya ganti, dan kemarin sudah ganti. Puji Tuhan. Saya kerja dengan tangan saya dan saya jual rumah saya. Amin. Di tengah-tengah masa pandemi, rumah laku, Aci bawa uang di kertas banyak, ratusan juta. Saya bayar, atur sana sini semuanya terpakai. Bantu tambah juga, selain saudara punya benih janji iman, kita beli mesin yang kebuak di depan sana itu 150 juta, sampai di sini sekitar 170 juta. Karena pindah dari situ sampai sini saya 3,5 juta. Minta tolong dan gak akad, mereka bilang ganti orang saja kalau gitu. Karena mereka tidak mampu angkat. Saudara lihat, dengan tangan saya sudah bekerja dan saya menjual hasilnya. Saudara cari di kota ini siapa pendeta yang bikin rumah jual dan harganya itu paling sedikit 175 juta. Kalau saya jual ke Ibu Esther, kalau yang lain itu 225 juta. Nggak ada. Termahal 1M, tapi saya potong ibu sudah. Karena rumah sudah agak sedikit lama, saya kasih ibu diskon 100 juta lagi. Wih, dia senang, dia tunduk berdiri. Terima kasih Pak Pendeta. Dia ini pendeta luar biasa. Ya, kalau tidak luar biasa itu bukan pendeta. Jadi saudara lihat, berapa banyak saudara juga mesti belajar untuk itu. Saudara mesti berdoa. Dan biarlah kita punya dampak. Nah, bayangkan semua orang punya sesuatu yang dijual. Luar biasa, bukan? Di sini tidak ada kenal proposal. Hule kai kai, orang Jerman di Rote bilang, hule kai kai. Begging, minta-minta. Nggak ada. Amen? Gubernur sudah 2 kali minta UMS dan saya, tolong kasih masuk proposal. Saya bilang tidak, Pak bantu saja pendeta lain yang sakit. Bantu, 70 juta. Pak Victor ini sudah besar nih, tapi nanti saya hibah tambah lagi supaya dia tambah besar. Karena proposal tunggu-tunggu tidak masuk, Pak Victor mau hibah saja. Nah, nanti Fanny dan Evi siap terima hibah, ada 2M, 3M. Haleluya. Amen. Untuk bikin futsal, bikin digital lab dan sebagainya, untuk bayar tanah. Tapi saudaraku yang kasih, kita tidak tunggu Pak Gub beri. Karena Pak Guru juga terima dari Tuhan. Kalau dia terima dari Tuhan, kenapa kita tidak lebih dekat dengan Tuhan untuk terima dari banyak dari Tuhan? Amin. Ini bukan gereja proposal. Katakan VLC bukan gereja proposal. VLC bukan gereja proposal. Tapi gereja profetik. Amin. P tapi berbeda ujungnya saudara kekasih. Haleluya. Jadi saudara lihat di sini, itu yang kita kerjakan. Nah, saudaraku yang kekasih, itu ibarat kalau di pemain bola itu pelatih berinvestasi pada orang lain. Dengan apa? Kasih pengetahuan dia untuk melatih tendang bola, jaga kiper dan sebagainya. Kasih dia kesempatan untuk bermain. Ya. Saudara hebat, tapi kalau tidak dikasih kesempatan untuk bermain, hanya lari-lari tempat saja. Habis duduk, pemanasan. Jadi seorang pelatih memberikan kesempatan kepada pemain. Betul saudara? Lalu dia ciptakan permainan, lalu diawasi mereka di sana. Nah, itu namanya kita investasi. Ya, kita menginvestasi, memberi waktu, memberi kesempatan untuk. Nah, saya seperti pelatih memberi kesempatan untuk saudara bisa melatih musik di sini, bisa melatih menjadi MC di sini. Haleluya, amen. Dia pengkhotbah di sini, song leader WL di sini, bisa melatih saudara bahasa Inggris sehingga pada waktu saudara kerja, bos kamu senang dan saudara terima uang banyak. Saya berdoa jangan lupa perpuluhan. Sebab biasanya kita punya penyakit lupa perpuluhan. Itu penyakit apa saya kurang tahu, tapi di sana banyak. 200 mili dari sini. Nah, saudara kasih. Jadi, saudara lihat, sebagai pelatih kita menginvest waktu untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk saudara. Jadi, lihat kesempatan-kesempatan ini, kalau Anda yang tidak mau, ya rugi. Yang kedua, M, impact, M. Maturing. Coba saya katakan maturing. Maturing atau apa? Pendewasaan. Ilustrasi pemain bola lagi, saya angkat pemain bola. Pemain bola, sepak bola harus mengangkat badan, berolahraga untuk mencapai tempat yang dia inginkan sebagai atlet. Kalau ingin bermain di garis depan, maka dia mesti angkat badannya, mesti olahraga, mesti tahan supaya perutnya jangan naik, berat badannya jangan naik, larinya, staminanya oke, tidurnya tidak boleh begadang, betul kan? Supaya apa? Dia bisa ditempatkan dalam permainan. Oke? Nanti saudara ikut di YouTube saya juga, tapi mungkin dengan cepat mereka
Mereka lebih suka mau lihat saya ngomong berkali. Oke, jadi saudara lihat di sini, seorang pelatih dia harus, seorang pemain dia mesti beri waktu untuk dia latihan, mempush dirinya, mempush up dirinya, saudara, supaya dia bisa layak ditempatkan oleh pelatih untuk bermain. Betul ya saudara? Dengan kata lain dia harus menjadi olahragawan yang dewasa. Apa yang terjadi kalau pelatih telepon, "Hei bangun sudah, ini mau lari pagi." Itu tidak akan disebutkan namanya dalam pertandingan. Tapi begitu pelatihnya datang, dia siap komandan. Lu sadar kapan? Beti dari sini tadi malam bapak. Wah. Langsung pelatih bilang, lu jadi pelatih, beta jadi pemain sekarang. Saking terpukaunya saudara. Iya kan? Karena spiritnya begitu luar biasa. Tetapi kalau pelatih yang kubur orang mati, izin orang mati, ada ini semua, alasan ini dan itu, maka dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berlaga. Jadi mesti dewasa, olahragawan yang dewasa. Demikian pula jemaat juga mesti apa saudara? Mesti dewasa. Kalau tidak ada pelayanan jangan bersyukur. Tanya John Dede, paksa kepada dia. Kalau tidak bisa menjadi saya, kalau saya Ibu Messi, kalau tidak ketemu saya, kau pergi cari gereja lain saja. Kenapa? Karena kalau seorang pelatih tidak didekati oleh pemainnya, pemainnya tidak akan jadi apa-apa. Pemainnya pandai mengambil hati pelatih. Supaya namanya selalu dipanggil dapat kesempatan pelatihan. Dengan banyak pelatihan jam terbang, dia akan punya kesempatan unggul di lapangan. Kalau tidak, begitu dia main bola kaki, dia hantam wasit pun kaki. Dan dua tak duduk sama-sama, keluar lapangan sama-sama. Dan itu yang terjadi, bukan? Asar menendang Singir kena tendang, kena penatu, penuh lompat sedikit karena Roh Kudus bicara, dia lompat. Dan akhirnya pelayanan jadi kalah dan saling menuduh, kamu. Kenapa? Karena kita tidak dewasa. Impact, investasi, M adalah dewasa. Nah, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 46 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka selalu apa? Berkumpul menjaga roti dan berdoa. Mereka melatih diri mereka, mentrain diri mereka, membiasakan diri mereka. Ayat yang ke-26, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memejakan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, ibadah minggu dan komsel itu penting untuk kita wadah pendewasaan. Penyembahan adalah gaya hidup kita, nafas. Kita mengagumi Tuhan, menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja, setiap saat kita dapat mengagumi dan menyembah dengan memperkatakan dan menghargai Tuhan. Waktu untuk merenungkan firman Tuhan, ya, time of devotion, masa perenungan 4 AM, kita merenungkan. Itu bagian-bagian yang sebenarnya adalah mendewasakan kita. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara, tapi kita biasanya di grup itu, kita di grup-grup WA atau grup-grup lain-lain, biasanya kita semangat, saudara kekasih, membagikan kebenaran-kebenaran. Kalau hari-hari pertama, nanti kalau segiliran berikut, lama-lama sepi. Itu grup. Saudara kekasih, ciri pendewasaan Anda, yaitu Anda harus bisa temukan wahyu terbaru yang kamu dapat dari Tuhan. Sederhananya, rema terbaru yang kamu terima dari Tuhan, kapan? Kapan? When? The last time you receive the living word, the rema word from God. Kapan? Wih kakak, 2020 itu Tuhan bicara luar biasa. Ini 2000 berapa? 22. Tuhan bicara, sanda cicak sah. Kapan? Kalau kita bilang kita dewasa, harusnya rema tadi pagi kita dapat. Amin. Dalam perjalanan tadi ke sini kita dapat. Kenapa? Karena kita ada perenungan-perenungan. Kalau tidak nanti kita hanya hafal website orang, hanya hafal gaya orang, hanya tahu
situs ini, bukan situs ini tahu, situs pinjaman online di sini, situs barang murah di sini, situs makanan enak di sini, situs lucu-lucu di sini. Kita punya rema yang luar biasa soal itu, tapi kita tidak dapat. Kenapa? Karena kita beranggapan bahwa perenungan firman hanya bagi petobat baru. No. Orang yang dewasa, orang yang selalu mendengar dia. Orang yang dewasa, orang yang mendengar suara Tuhan. Katakan, mendengar suara Tuhan tanda kedewasaan. Tidak mendengar suara Tuhan adalah tanda Anda jauh dari Tuhan, sekalipun pengkhotbah, pengajar. Kisah Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam apa? Kasih karunia yang bagaimana? Kasih karunia yang bagaimana, Kemal? Berlimpah. Abundantly grace, hyper grace, super grace. Anugerah yang hyper, yang berlimpah, yang berkelimpahan, yang meluber. Kuasa, manifestasi pengaruh atau dampak dari garam dan terang. Ya. Kebangkitan Kristus, pengharapan akan kemuliaan bagi gerejanya. Tanpa kebangkitan gereja tidak ada pengharapan. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit, pengharapan saudara tidak akan ada harapan apa-apa. Hopeless. Kalau Yesus tidak bangkit, agama kita sama dengan yang lain. Kekristenan terjadi dimulai karena Kristus pernah bangkit. Kita mengalami itu pengharapan. Kenapa orang putus harapan? Kenapa orang hilang harapan? Kenapa orang letih lesu? Kenapa orang menjadi hilang mood? Hilang gairah? Karena mereka tidak merenungkan kebangkitan Kristus. Mereka tidak mengizinkan kuasa kebangkitan Kristus bangkit dan mempengaruhi perasaan jiwa emosi mereka. Sehingga saudara yang kasih, mereka mudah mengalah, mudah menyerah, mudah berkompromi dengan situasi. Oh, semua orang begini-begini, jadi saya mau bagaimana? Oh, keadaan begini, saya mau bagaimana? Oh, uang tidak, mau bagaimana? Oh, fasilitas, jadi mau bagaimana? Oh, bagaimana? Oh, surga tidak ada, neraka saja. Kenapa? Karena orang tidak lagi. Saudaraku, kebangkitan Kristus adalah sumber pengharapan saya dan saudara. Dan dia sudah buktikan. Dan murid-muridnya menyaksikan bahwa dia benar-benar bangkit karena mereka alami. Nah, umat Tuhan, saudara para pemimpin, kasih karunia yang melimpah-limpah adalah kasih Allah yang melepaskan, memulihkan, menyembuhkan, mendidik, mendewasakan, dan memberkati dan sebagainya. Dimanifestasikan di dalam dan melalui hidup saya dan saudara secara pribadi dan korporat. Katakan amin. Bekerja, memulihkan, melepaskan, mendewasakan, mendidik, menegur, menempelak. Itu anugerah yang bekerja dalam kita. Nah, 3 komponen ini sangat penting untuk kita menjadi gereja yang dewasa. Anda tidak bisa dewasa karena self-training, self-mentoring. Kita tidak bisa menjadi dewasa karena dimentor oleh seorang ahli psikolog, seorang train coach terkenal. Semua yang melatih Anda hanya terbatas fisik dan kejiwaan, tapi yang membawa Anda serupa Kristus hanya kasih karunia dan anugerah. Dan kita tidak dilatih untuk jadi mentor seperti si A, si B, tapi kita dilatih oleh Yesus, dan Yesus hanya mempercayai Roh Kudus untuk melatih saya dan saudara yang mengerjakan kasih karunia beroperasi melalui saya dan saudara. Katakan amin. Itu yang penting. Kasih karunia berlimpah-limpah bukan untuk kita kesempatan kompromi dengan kesalahan dan dosa, tapi kita memperbaiki diri, mendidik diri, melatih diri, mengubah diri, agar kita semua bertumbuh menjadi dewasa. Orang yang dewasa bukanlah tidak punya kesalahan dan dosa, tapi orang dewasa dia bisa mengatasi semua kesulitan termasuk dosa dan salah untuk menjadi lebih bijak lagi. Amin, saudara. Dia tidak menghindari, tapi dia menyelesaikan. Katakan, tidak menghindari tapi menyelesaikan. Tidak menghindari. Ada yang beta sama menghindari hanya balik muka. Ya, itu bentuk menghindari. Beta tidak menghindari, hanya diam dan tutup mata. Itu lebih parah lagi.
Nah, umat Tuhan, saudara para pemimpin, yang ketiga adalah impact. P, coba katakan P, praying power, doa kuasa. Oke? Nah, doa kuasa yaitu di mana di dalam olahraga adalah waktu berkonsentrasi pada pedoman dan pelatihan. Pedomannya dikasih tahu. Kamu ambil bagian kiri, over ke tengah, dari yang bagian kanan luar, datang sambar kasih masuk. Jadi itu yang mereka ingat aja. Begitu suruh dia kiri, dia kanan. Oh, ini wasit mulai. Setan satu nih, suruh dia pilihan, dia hantam. Berarti tahu? Itu pedoman akan membawa dia berlaga di lapangan. Betul saudara? Agar dia bisa mencapai goal. Jadi di dalam olahraga adalah Kisah Rasul 42 bilang apa? Pedoman dan pelatihan. Itu apa? Di dalam Kisah Rasul 2:42. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan mereka selalu apa? Berkumpul dan memecahan roti dan berdoa. Itulah pedoman mereka. Mereka dengar pengajaran seperti pelatih kasih tahu, ini harus begini-gini, lari begini-gini, oke? Jangan rubah-rubah. Ikut ini. Dan di lapangan mereka merenungkan terus, pelatihnya bilang apa, pelatihnya bilang apa. Dan akhirnya dia mencapai garis akhir. Kenapa? Karena dia selalu ingat pedoman dari pelatihan. Nah, murid-murid kenapa mereka berdampak luas? Karena mereka selalu ingat pengajaran rasul-rasul. Nah, pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran-pengajaran yang berbasis kepada iman, pengharapan, dan terobosan-terobosan supernatural. Apa saudara? Iman, pengharapan, dan terobosan supernatural. Itu pengajaran-pengajaran profetik. Mereka tidak melihat kekurangan, tapi mereka melihat kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Mereka tidak melihat kepada kekuatan finansial, tapi mereka melihat kepada janji Allah. Mereka tidak terikat kepada 1-2 orang, tapi mereka percaya bahwa setiap tujuan Tuhan akan siapkan orang untuk datang. Amin. Saya katakan bahwa VLC akan selalu ada orang untuk menolong kita menyelesaikan rencana Allah. Amen. Kalau Yusuf ada Firaun, VLC juga ada Firaun yang Tuhan siapkan agar kita bisa memerintah dalam 7 area dengan modus operandi 4 legasi. Amin. Saya sangat percaya itu. Sehingga saya tidak perlu takut-takut dan frustrasi dan jengkel dan marah bila orang kurang atau orang tidak ada, apalagi orang mundurkan diri. Saya tertawa dan saya katakan, you mundur berarti Tuhan kasih yang lebih baik. Kita perlu menjadi gereja yang berdoa secara individu dan korporat, bukan saja bertekun di dalam pengajaran-pengajaran. Makanya saudara yang kasih, kita berdoa. Ayo anak-anak di rumah, kalau ada anak-anak iot di rumahmu, jangan papa dan mama saja yang ikut Zoom. Di situ ada samping-samping, berjajar berapa orang di rumah, semua taruh di situ. Pikul Holland dari atas, yang lain tidur di mama pun samping, ikut Zoom dan satu keluarga. Jangan bilang, coba kalau kau ada iot Zoom sendiri, Zoom dan keluarga saya, kamu tidak bisa, apalagi Zoom sendiri lagi lebih tidak bisa. Ikut, nah, di sana DPD ada dengan Joy-nya, dengan teman-teman, ikut DPD bawa khotbah, ada Joy amin di sebelah, amin. Jangan DPD khotbah Joy. Tanya lu apa bahasa roh apa? Bahasa roh apa kau bunyi ke babi begitu. Saya kasih tahu saudara. Saya juga ada anak saya, jipi bahunya, dia tidur lagi. Sama juga, ketong masih bergumul untuk anak-anak bungsu ketong. Saudara kau yang ngegas, kita masih begitu. Ayo anak-anak itu ikut semua. Yang anak-anaknya doa untuk kasih bangun, ikut doa. Harus tidur lagi. Semua kita nggak bisa. Haleluya, amin. Saudara bangga kalau saudara papa mama ketemu Tuhan, lalu anak ketemu setan di belakang. Bangga. Wih, beb anak ini baik. Kau tak ada berdoa di tidur sono pun baik. Saya tahu kalau ada mimpi apa di situ. Nah, saudara lihat, ajak
Bila perlu komsel bikin rencana. Oke, hari Sabtu ini karena kita kumpul di rumah ini sama-sama. Wih, Eli dengan rombongan, ini dengan rombongan, komsel rame-rame, dikasih jalan begini. Wih, ada yang standar, ada yang gosok-gosok muka, tapi ada subah. Tuhan lihat hati, bukan mata yang belum dicuci. Haleluya. Katakan amin. Semangat kayak begitu. Jangan bilang, wih, JPF nih baik, dia SMS kasih kotong 3 menit, belum, siap bapak, padahal lu tidak ada di situ, hanya siap bapak, lu tidur lagi. Haleluya, amin. Gereja yang berdoa dan korporat. Mau dampak bagaimana aku berdoa? Saya tidak berdoa. Berdoa saja punya alasan. Dia tidak tahu bahasa asli berdoa itu apa, jadi dia sendiri tidak tahu. Oh ya, saudara, ini sangat penting. Gereja yang berdoa, gereja yang berdampak. Katakan demikian. Jawab saya, kalau gereja tidak berdoa, Gereja tidak berdampak. haleluya. Jadikan tempat doamu kebanggaan terhadap Anda. Amin. Amin. Belum mengerti? Jadikan ruang doamu kebanggaan. Ketika kamu masuk dekat, kalau ruang doa itu bisa bicara, tikar doa, gitar doa, buku doa, semua yang bersifat alat peraga berdoa, sandar di belakang, sandar di kaki. Begitu dia masuk, 4 bantal, 1 muka belakang, dan begitu dia duduk, bantal bilang, thank you boss, you are coming now with your prayer. Bos, terima kasih sudah datang dengan doa-doa. Bantal berterima kasih kepada kamu. Ini taruh bantal tapi tidak pernah datang di sana. Ada tulis bantal doa. Jadi bantal yang berdoa, dia hanya suruh bantal doa. Ini bantal doa saya. Lalu kamu doa kapan? Hehehe. Di penjawaban ke Jokowi. Padahal tidak sama. Jadi saudara lihat di sini. Ini adalah orang-orang yang bisa membawa dampak. Haleluya, amen. Amin. Saya punya jam doa sampai sekarang belum berubah. Belum berubah dari dulu bertobat pertama kali sampai sekarang. Belum pernah berubah. Karena saya tahu kalau saya tidak bersekutu dengan Tuhan saya akan kehilangan momen-momen itu. Saya hanya punya monumen, patung yang mati tanpa ada kehidupan. Kalau saya tidak memiliki hubungan yang dekat. Apakah doa saya membuat saya Tuhan lebih berbaik dari saya tanpa orang lainnya, atau lebih baik dari orang lain yang doa saya? Bukan. Doa adalah bagian kehormatan yang saya tunjukkan kepada Tuhan. Seperti saudara bersekutu dengan orang tua. Orang tua bangga karena kamu masih hidup. Walaupun tidak bicara, dia juga masih bangga kamu masih hidup. Cuman dia merasa, oh dia ada, cuman dia foto, dia jarang datang. Tapi kamu yang sering datang, wow, ada foto ini, jangan foto kamu suara sini. Itu yang namanya persekutuan, karena relationship. Amin saudara, itu penting. Oke? Jadi prayer adalah kunci di mana kita memulai pergerakan. Kemudian A itu apa? Adoring. Coba katakan, adoring. Adoring itu apa saudara? Memuja. Adoring our God. Memuja. Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Banyak mujizat dan tanda. Banyak apa? Mujizat dan tanda. Kenapa mereka mengalami itu? Karena mereka adalah gereja yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, gereja yang mengalami manifestasi Tuhan di tengah-tengah mereka. Itu kalau di olahraga ibarat supporter bersorak. Mereka membuat pemain-pemain bersemangat tentang apa yang terjadi dalam permainan. Begitu tanda gol, semua hore. Mulai sebut namanya. Namanya siapa? Kalau saya hanya tetap suka Maradona, walaupun almarhum. Tetap walaupun yang lain adalah Maradona. Dia kasih semangat saudara. Kenapa? Itu supporter. Mujizat tanda heran itu ibarat supporter. Bagaimana kalau kamu tendang orang tidak orang apa yang tendang gol orang? Bagaimana kalau gereja hebat tapi tidak pernah mujizat? Jauh-jauh baru tidak ada, mujizat tidak ada, semua tidak ada, mati lebih banyak daripada sembuh, miskin lebih banyak dari yang diberkati, punya persoalan lebih banyak dari yang bebas dari persoalan. Itu tidak ada supporter.
Dan saudara tahu, kita di dalam pertandingan iman, kita adalah pemain, ibarat pemain penentu gol terakhir. Katakan gol terakhir. Itulah gereja saya dan saudara. Ketika kita kasih gol, saudaraku yang kasih, Paulus salto 7 kali, saudaraku yang kasih. Dia punya pengharapan. Karena itu, mencari kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan yang bisa dialami oleh orang lain dengan cara yang sederhana sehingga orang dapat mengagumi Tuhan. Haleluya. Menjangkau dan menduduki 7 area atau gunung pengubah kehidupan manusia. Saudara sudah tahu itu bukan? Ada politik pemerintahan, ada pendidikan, ada ekonomi, ada kepercayaan atau ada agama, ada sosial, family, ada media sosial, ada sport, hiburan, dan sebagainya. Saudara lihat, yang kita operasikan itu dalam 4 legasi yang lebih sederhana. Tapi 4 legasi itu kita sudah coba mewujudkan 7 area pengubah kehidupan itu. Modus operandinya 4 legasi. Sebagai pemain, mereka yang ada di 7 gunung ini sebagai apa? Ada yang sebagai pemain, ada yang sebagai apa? Supporter, ada yang sebagai pelatih. Supporter itu pemberi dana, pemberi daya. Dia menolong, support, memberi uang, memberi kesempatan. Tapi juga ada yang bermain, tapi juga ada yang melatih. Mereka itu semua. Nah, saudara yang kasih, itu penting. Dan ini kita sedang kerjakan. 2021, sudah tahu kan? 2021, 2031, khususnya di tahun 2024 sebagai tahun politik yang berpeluang bagi gereja untuk membawa dampak terang dan garam di dalamnya. Saudara tidak bisa bilang, sudahlah, siapa mau jadi presiden terserah, siapa mau jadi anggota DPR terserah. Baik. Yang terjadi adalah 2024, misalnya contoh, yang menjadi presiden adalah AW atau AB yang didukung oleh kadrun dan anggota DPR PKS menguasai 400 kursi. Wow, kok habis orang Kristen bilang, soalnya beta guru soalnya beta pengusaha soalnya beta bagian menyanyi Nah, kamu menyanyi, kamu guru, sementara PKS duduki 400 kursi di Senayan dan mereka mulai memutuskan, pertama, Pancasila diganti, undang-undang direnovasi, dan tetapkan bahwa Indonesia negara syariat Islam Indonesia. Bagi yang tidak mau, potong kaki tangan, kasih limun asam. Habib Rizik tanda tangan, Ketua DPR Republik Indonesia. Seandainya, karena orang bilang, sudahlah, saya mau jadi presiden, jadi berbawa, yang penting bawa-bawa mana jelas. No, kita mesti berdoa secara serius. Amin. Kalau tidak bisa calon presiden, ya calon DPR. Kalau tidak bisa calon DPR pusat, ya menengah provinsi. Kalau tidak bisa jadi di Kota Kupang, ya cari orang lain untuk kamu biaya dia. Itu dia mewakili engkau. Itu tidak ada jalan lain. Kalau tidak, kamu pikir kamu bisa lipat tangan terus berdoa begini? Tidak akan bisa begini kalau nanti yang pegang di DPR itu kadun-kadun semuanya. Tahun politik. Saudara mau tinggal diam? Tidak, bukan? Ya. Paling tidak ada orang yang kita utus dari tempat ini. Amen. Yang kita doakan paling tidak. Amen. Yang kita syafaatkan paling Amen. Tidak. Yang kita biaya paling tidak. Amin. Amin. Orang-orang yang kemarin saya berdua di Indonesia, kita mendapatkan sebuah mimpi. Ibu Messi cerita saya mimpi. Ibu Messi mimpi pegang GP dan Kirna naik gunung, tapi jalan berbatu, mereka sendiri coba naik, susah sekali. Tiba-tiba ada oto, entah siapa sopirnya, Bu, naik aja kendaraan ini daripada jalan kaki. Lalu mereka bertiga naik dan mereka terus dibawa sampai di atas
gunung itu dengan damai. Diceritakan kepada saya mendapatkan penafsiran sederhana aja. Gunung adalah mau mencapai sesuatu. Batu-batu tidak suka, bukan sesuatu yang mudah dan ringan-ringan, tapi ada tantangan. Mobil itu bicara soal wadah yang dipakai untuk mensupport kita naik. Jalan kaki bisa, tapi lama dan banyak kerugian. Tapi naik mobil, kekuatan percepatan supernatural. Haleluya. Dan mobil juga adalah pelayanan baru yang Tuhan mau untuk itu. Coba ibu doakan, dan kita lagi berdoa. Tahun ini kita sudah mulai mempercayakan Stefani mulai urus pendidikan, tambah Ruth, tambah Kona, tambah Elvis, tambah Ibu Evi, Ibu Wila, beberapa yang lain. Tapi Messi mulai kurang-kurang, tinggal nanti kita atur untuk nanti bisa rilis lebih banyak lagi. All, semua. Dan Ibu Messi mulai naik mobil yang baru. Haleluya, amen. Pelayanan yang Tuhan baik. Jadi kita tidak pensiun. Saudara bilang, Pak John, kau jangan pernah bilang saya 60 tahun saya pensiun. Saya klap kamu ya. Justru khotbah saya yang terbaik, belum saya khotbah. Karir saya yang terbaik, belum saya capai. Uang saya yang banyak, belum saya terima. Kenapa kau suruh saya pensiun? Kau mau pensiun, silakan, jangan undang-undang orang. Amin. Itu dia. Jadi saudara kasih, doakan ini sementara berjuang di satu kelompok yang namanya GKIRA, Gerakan Kristen Indonesia Raya. Ibu Messi yang pegang NTT-nya, saudara kasih. Nanti saya bawa mobil antar-antar ke Soe, ke Kefa, kemana. Saya berkhotbah, pengaruh yang lain, Ibu Messi masuk dan membuat supaya orang Kristen sadar. Tugas Ibu Messi adalah menyadarkan orang-orang Kristen, hei jangan duduk diam, berdoa untuk politikus, jadi politikus, membiayai politikus Kristen yang baik. Amin. Sokong amanani, sokong ama ini, sokong ama itu. Haleluya. Supaya gereja bisa main di 2024 dan kursi orang benar banyak di sana. Amin. Dan mereka bisa putuskan hal yang baik, dan kalau orang benar memerintah ada sukacita. Itu dia. Nah, ini pelayanan baru Tuhan berikan. Tantangan tidak mudah, karena naik-naik tidak gampang. Tapi kalau anugerah dan panggilan Tuhan selalu ada penyediaan. Oke? Nah, jadi saudara lihat di situ, wujudkan 4 legasi: Kupang Wise, Kupang Prosper, Kupang Healthy, Kupang Go for the nations. Secara konsisten sebagai pelaku, pendana, pelatih, kaderisasi, murid baru, successor atau penerus kesuksesan. Nah, saudara lihat itu kata yang bagus. Successor itu kalau saudara kasih hilang sornya tinggal apa? Success. Success itu sukses. Successor itu penerus. Jadi saya tidak sukses kalau saya tidak ada penerus. Saudara mau sukses? Saudara mau sukses? Harus ada penerus. Dan supaya penerusnya dimudahkan, maka Tuhan memakai Daud untuk mempersiapkan alat-alat perlengkapan fasilitas yang Salomo perlukan. Jadi 4 legasi adalah fasilitas yang kita siapkan. 7 gunung yang sudah kita mulai merambah. 25 tahun di pendidikan dan berapa tahun gereja yang segala macam ini. Saudara, ini semua adalah yang kita siapkan supaya kalau generasi ini lanjutkan, mereka tidak bingung karena mereka sudah tahu cara mainnya. Amen. Dan nanti Roh Kudus akan berikan kreativitas baru, inovasi baru untuk mereka mengadakan dari yang ada ini menjadi lebih ada lagi. Orang yang tidak ada saja jadi ada, apalagi yang sudah ada harus lebih ada lagi. Amin. Itu dia. Jadi saya akan gagal kalau Anda tidak akan berhasil walaupun Anda pengkhotbah hebat, penyembuh hebat, penubuat hebat. Kalau tidak ada penggantimu, you all fail at all. Kamu gagal total kalau tidak ada pengganti. Makanya saya tidak bangga kalau nanti saya mati baru ada pengganti. Saya akan bangga kalau ada orang yang bisa menggantikan saya hari ini. Dan itu diupayakan, itu ditrainkan. Bila semua jalan dengan baik, bulan Agustus ini kita akan ada 6-7 maksud. Kita akan mendoakan pemimpin-pemimpin. Haleluya. Dan pendeta Daniel Ong akan datang. Haleluya. Melayani kita untuk doa lepaskan, doa utus.
mereka yang nantinya akan melanjutkan dekade ini. Pelayanan-pelayanan baru dan sebagainya. Haleluya. Memanfaatkan karunia, talenta dan fasilitas informasi teknologi IT untuk berkreativitas dan berinovasi dalam pelayanan, dalam melayani, sehingga berdampak sebagai apa? Sahabat kota dan menjangkau jiwa bagi Yesus. Kita memfasilitasi semua itu. Kita menggunakan dengan kreativitas. 4 legasi dikemas secara kreatif. Ada dapur kota, ada klinik, rumah sakit, ada beasiswa, ada scholarship, ya, ada pemberian sembako dan peminjaman, tak lupa kembali dengan bunga 0%, mungkin saya kurang tahu, dan lain-lain. Katakan dan lain-lain. Sebagai modus operasi tangan Tuhan yang berdampak dan menjangkau kota, bahkan melampaui, katakan amin, beyond. Kalau bahasa Inggris bilang reach out the nation beyond, artinya jangkau Indonesia dan Timur Leste, dan Filipina, dan Singapura, dan ASEAN, beyond, melampaui. Saudaraku, para pemimpin, saya bermimpi. Coba Anda bayangkan, sekarang ini kita lagi sekolah, kita terus kembangkan. Saya sudah kasih tahu bahwa kita mulai sudah beberapa tahun yang lalu dari Skirna, itu 4 tahun yang lalu, Kirna kelas 4 sekarang, berarti 4-5 tahun lalu Ibu sudah merintis National Plus, ya, Holland National Plus ada di situ. Lalu sekarang sudah kelas 4. Nanti lama kelamaan berapa tahun dari sekarang? Kalau sampai kelas 12 berapa tahun dari sekarang? Wilah 8 tahun dari sekarang. Pemilu 2 kali lagi. Hitung singkat, ya kan? Pemilu 2 kali, kita sudah tidak ada SMP nasional lagi. Sudah tidak, sekarang ini kelas 1 sudah tidak terima, kelas 2 sudah tidak terima, iya kan? Yang terima kelas berapa? 1 Nasional Plus, ya? Iya toh? Nah, saudara lihat, kita sudah mulai merambah ke bahasa Inggris. Nah, gereja belasan tahun yang lalu, Pak Franky almarhum pernah tanya saya, Pak John, English Service itu bahasa Inggris kok? Saya bilang kok namanya English Service, ya pasti bahasa Inggris. Mereka tanya lurus sekali, polos. Ya, karena mereka pikir kita berbahasa Inggris itu promosi, tapi di dalamnya bahasa Indonesia. Pule isneno, leko tua. No. Saudara lihat, kita mengembangkan pelan-pelan. Ini berdampak, saudara. Haleluya, amin. Ini apa, saudara? Berdampak. Kecil tapi garam tuh tidak, pelan-pelan. 5, 10, 12, 8 tahun, saudara lihat. Lama kelamaan, saudara yang kasih, kita belum yang lain-lain. Oke, nah. Saya berpikir kalau kita mau menjadi sahabat kota, kita mesti bermurah hati. Saudara, dengan bermurah hati kita punya banyak kawan, bukan? Untuk mencari musuh dalam sekejap. Tapi untuk menjadi sahabat, Anda harus memiliki hikmat untuk mendekatkan. Dan saya percaya makanan adalah cara yang paling simpel untuk membangun persahabatan. Cobalah, orang gila pun kalau kamu kasih uang, dia tahu uang itu berapa. Saya pernah kasih orang gila uang, dia itu karena dia merokok tuh, dia bilang tambah bro, betal lapis tambah. Suruh gila pakai minta tambah lah. Bayangkan, orang gila tuh dia gila semua, tapi uang dia tidak gila, saudara. Bayangkan dia terima uang robek, dia lihat, bapak ini kurang tambah. Sudah, lu mencari sendiri saja, lu masih kuat su gila. Jangan gila kau pekerja. Nah, jadi kita bikin dapur kota, mobile kitchen. Ada nanti mobile school, ada nanti mobile ini, pokoknya mobile macam-macam. Bukan saya mobile phone, saudara, tapi mobile kitchen. Coba itu gambarnya bisa keluar. Kalau saya bermimpi, saudara semua terlibat pembiayaan, pendanaan. Keluar itu gambar-gambar 3 tadi yang saya suka sih. Nah, saudara yang kasih, itu dia. Wow. Itu sekali masuk, itu sapi 1 ekor, babi 11, saudara. Itu banyak. Kemarin saya survei,
keliling belum dapat, saudara. Kemarin saya besi-besi tua bilang, oh Pak terlambat, besi besar itu kemarin sudah kirim 32. Saya bilang terlambat, masih ada, bisa, tidak ada, tidak bisa. Saya harus bisa, tidak bisa tidak. Anugerah menyediakan, iman mengambil. Nah, saudara lihat itu, wah. Itu saudara frustrasi masak di situ, tutup masak memang, saudara. Makanya yang cocok masak situ, lu masak memang. Itu sapi setengah masuk babi, nonton taruh tutup keluar datang garing semuanya, saudara. Lalu masaknya simpel-simpel, lalu kita hari Jumat di daerah Maulava babi panggang, Kota Lama ayam panggang, apalagi Kota Baru atau apa? Kota Raja, 6 kecamatan. Sebut kecamatan apa? Kota Raja? Ikan asap. Maulava CI sapi. Apalagi? Alak rebi sapi, ribs 6. Kelapa 5. Terserah saudara. Kita bikin. Yang datang sana antri 200 orang. Saya lihat calon politikus, calon DPR, calon wali kota dari jauh kau lihat. Dompet apa di sana? Doakan. Wih, coba kalau beta, mereka sudah terlambat. Mereka sudah terlambat karena kita sudah mendalui. Amin. Mereka semua datang secara online dan nanti sudah jajaran, saudara kasih. Nanti hari-hari tertentu kita taruh separuh di bundaran sana, kita kasih ikan asap, kasih ini, semuanya mantap di sana, dan orang datang tuh masih panas-panas. Lihat itu kalau angkat sapi itu tarik dia jatuh, pecah-pecah taruh roti tempel, 5.000 semurah-murahnya. Dia mampus 5.000 apa? Nih saya kasih 5 juta, beli sapi datang, bagi semua orang. Haleluya. Karena apa? Ini adalah bisnis profetik. Haleluya. Bukan sembarang bisnis. Dan saya sudah tahu ilmu-ilmunya, saudara. Saya sudah tahu. Bule misalnya, bule terlalu yang bule terlalu. Saya bikin yang simpel, saudara. Uji sana, uji sini, uji sana, uji tek. Sudah dapat, saudara. Uji termometer, sini termometer, panas. Nah, kalau boleh pun panas sini, hangat sini. Kalau saya panas semuanya, berarti taruh semua bisa jadi. Haleluya. Sudah lihat? Itu uji coba. Kenapa? Karena saya punya desire, saya punya passion, saya punya impian. Haleluya. Nah itu sudah ada, Philipun sudah ada satu modal kan. Philipun saya sudah drop kemarin datang Kupang, datang rumah, tinggal dimodifikasi. Haleluya. Oto kan sudah ada, semua sudah ada kan, tinggal nanti beriman lagi. Saudara punya oto semua. Beli oto yang 4-wheel drive semuanya. Haleluya. Katakan amin. Yang beriman motor. Cara supaya tarik itu data. Bila perlu nanti yang modifikasi saya pakai payung, pakai dapur-dapur di atas, taruh air 1 ton di atas, makan minum di situ, pesta kawin di situ, semua habis bubar. Saudara yang kasih. Dia berangkat di bulan madu di Bali. Haleluya. Amin. Sampai orang bilang, itu domba apa? Itu domba apa? Kotong mau. Begitu orang mau, kotong selewat lagi. Terakhir kotong tidur di surga, domba repot di bumi. Amin. Gitu dong. Bilang kiri kanan, saya senang bermimpi seperti itu. Simple. Bumbunya simple, praktis. Tapi rasanya Amerika. Kapan hari dari Bandung datang dari Jakarta, mereka berpulang dari Amerika futsal. Waktu turun begini, ingat kaki di off, mereka bilang. Mereka tertang. Wah, gak di Amerika ya. Saya bilang enggak, ini di kampung kok. Begitu keluar domba itu kalau ditarik apa? Domba apa? Smoke. Domba asap, ya. Dalam hati itu 1 juta beli di sabuk. Saudara lihat, kita mempengaruhi Amerika sampai jadi di jalan salah. Amin. Bayangkan dia datang dari Pasar Amerika. Dia sudah bilang Salomko, apa langsung Amerika, saudara. Jadi saudara lihat di sini saya punya mimpi, belum yang lain-lain nanti segala macam. Nanti ada klinik, aku punktur mobile. Wah, jalan-jalan tidur sampai tikam sesak, napas pendek, tidur situ resi mulai tusuk permata, kan bagus, mantap. Amin. Kita mempengaruhi orang. Kita model yang gila-gila begitu, saudara. Kalau Anda tidak gila, Anda tidak bisa mengalami mujizat. Saudara pilih, mau yang mana? 5.000 orang kasih makan 5.000 orang atau 1 orang kasih makan 5.000 orang? Mau yang mana? 1 orang kasih makan 5.000 orang. Itu yang saya mau. Jangan cari yang murah meriah gampang.
Iman itu spesial, itu yang susah-susah. Iya, betul. Amin. Iman itu untuk menaklukkan dunia. Kalau iman tidak menaklukkan dunia, jangan pakai iman. Pakai Lloyd saja, pakai uang saja sudah bisa. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang kasih, ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita gumulkan. Agar apa? Kita bisa mengalami terobosan-terobosan supernatural yang Tuhan inginkan. Dan saudaraku yang kasih, yang terakhir C, communicating, memberitakan Injil. Kisah Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan orang yang jahat ini. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu apa? Mengadakan banyak tanda, banyak mujizat dan tanda. 47, baca sama saya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang selesai. Katakan terjadi untuk VLC dalam nama Yesus. Amin. Kita disukai semua orang karena kita tidak rentenir, kasih pinjam 100.000, kasih kembali 210.000. No, kita kasih pinjam 100.000 dan dijemput dengan memberikan dia hadiah teh botol, amin, kembali 100.000 tanpa bunga, bonus teh botol. Saya beriman yang model kayak begitu, saudara kekasih. Yang mau katakan saya mau. Biar tulisan di kuburan cacing juga rasa ini orang beriman yang datang nih. Saya jangan mau makan dia, biar dia punya awet di situ. Supaya orang sentuh bangkit kembali. Dan sampai kau turun cacing, orang sakit pemakan, itu bikin gizi bagi cacing. Kita menjadi orang-orang yang wow, katakan VLC sahabat kota. Katakan gereja sahabat kota. Dengan cara apa? Kasih makan. Nah, saya percaya, saudara mulai dari sana, bayangkan kalau saudara mulai kasih simpan uang 20.000, kita suruh berapa paket? Ada yang kasih 25.000, suruh berapa paket kita? Kita kasih yang semurah-murahnya 5.000, tapi orang banyak mereka suruh mulai tangkap. Nah, saudara yang kasih, dengar, biasanya visi ini, impact ini hanya bisa digerogoti dengan informasi yang berseliweran, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, Dora, lu ada bilang begini orang bang, besok dia bilang begitu. Kok lu ada bilang sonde, bepung versi maksud, oh lu tafsiran beta tuh menurut versi lu, jangan lu versi beta ini sombong. Akibatnya apa? Versi Dora menilai saya sombong dan diberitakan kepada ibu saya sombong berdasarkan versi dia yang dia dengar suara saya tapi versi dia. Itu yang membuat kita tidak impact. Kita menjadi impactless, tidak berdampak. Makanya mulai dari sekarang ini kita harus jaga supaya telinga jangan cepat tajam-tajam. Ini tangannya cepat main HP kok kirim berita bikin hoax di mana-mana. Tidak ada yang bilang amin ya? Menangis semua lagi. Hah? Menangis lagi. Katakan amin. Ya amin kau setengah suara. Katakan amin yang luar biasa. Nah ini berita-berita yang saya bilang orang tidak tagih, dia bilang tolong dulu bayar utang. Padahal orang tidak tagih utang. Kamu yang karang-karang atas nama orang lain, ha? Berita-berita yang miring-miring itu. Dengar saudara yang kasih. Dengar saya. Bagi Tuhan masalah apapun tidak pernah panik. Katanya Tuhan tinggal dalam diri saudara. Tuhan tinggal dalam diri saudara, katakan amin. Kenapa kamu panik? Berarti kamu jadi Tuhan. Tuhan saja tidak panik dengan erorisme kita. Nah, kita baru dengar, lu sudah dengar, ju itu satu kali, tidak boleh tiga itu bahaya. Ju itu berapa kali? Ju itu terakhir. Begini the last. Ju kok 30 kali. Ju. Ada yang beta san buang muka, hanya lerok sah. Nah itu sama. Itu sama. Beson biasa lihat dia hanya buang mata sah. Beson biasa tendang dia hanya bengkok mulut. Sama sah. Itu sama tendang.
Ini semua adalah virus-virus. Apa saudara? Yang punya HP, pegang sekarang, pegang punya. Yang punya HP, pegang. Bilang begini, kamu bukan virus, kamu pembantu saya untuk menjadi saluran berkat. Katakan amin. Nah, yang mau ganti HP, terima dalam nama Yesus, gantilah. Itu bonusnya. Amin. Jangan ganti HP mata mahal-mahal, baru berita hoax murahan. Orang HP mahal tuh kirim prophetic prayer. Aku berdoa sampai mata batinnya terbuka, dompetnya terbuka dalam nama Yesus. Ya orang dengar tuh amin, amin, amin. Haleluya, amin. Nah, kesimpulan kita seperti ini. Kesimpulan, come on. Kesimpulan, impact adalah apa? Impact terjadi ketika kita menyentuh masyarakat. Hari Minggu jadi aser bagus, pemain musik bagus, pengkhotbah bagus, tapi harus menjangkau masyarakat. Makanya mesti berorganisasi semua. Ikut organisasi bersama Ibu Melsa. Kalau saudara belum berorganisasi, ikut ormas. Jangkau orang. Ormas sana sini ikut. Tapi awas, jangan sampai ormas abal-abal kamu kena tangkap masuk penjara. Kamu jemaat di mana? Jangan sebut nama saya. Karena saya tidak pernah ajarkan. Sebut John yang lain. Karena saya mengajarkan. Oh John dia juga. Nah sebut yang lain. Sebut Min tidak juga. Oke? Harus hati-hati. Yang kedua, yang B apa? Baca. B, C. Amin. Ini titik awal di sini. Jangan hanya berdampak di sini saja, tapi keluar berdampak. Oke, saya baca ayat terakhir untuk kita berdoa. Haleluya. Hagai 2 ayat 6 sampai 9. Baca bersama saya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menyengangkan langit, bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Next. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan. Go next. Adapun rumah ini kebanggaannya ya, kemudian pengharapan akan kemuliaan, akan lebih kemegahannya yang semula. Firman Tuhan. Next terus. Yes. Amen. Woo. Next. Come on. Saya mau kasih tahu saudara, kita akan menerima transfer kekayaan bangsa-bangsa. Kita akan terima transfer SDM yang luar biasa. Kita akan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik untuk mewujudkan 4 legasi. Kita akan mendapat kemurahan dan kebaikan. Kebaikan tidak terhindar dari kita yang menyelenggarakan visi 7 gunung dan operasi dalam 4 legasi sebagai modus operasi kita. Katakan terjadi dalam nama Yesus. Saya katakan dengan iman apostolik. Saya katakan hai timur, hai barat, hai selatan, jangan tahan-tahan. Apa yang menjadi warisan VLC saya ambil dalam nama Yesus. Perak punya Tuhan, emas punya Tuhan. Berapa banyak kami perlukan, kami ambil dalam nama Yesus. Asalkan kota ini mengalami Tuhan. Itu kerinduan kami ya Bapak. Tuhan, Engkau akan menggoncangkan langit dan bumi, tapi Engkau tidak menggoncangkan gereja. Haleluya. Benar. Karena gereja bukanlah soal langit dan bumi. Gereja adalah rumah Allah dan adalah tubuh Kristus. Masa Tuhan menggoncangkan dunia lalu tubuhnya ikut tergoncang? Tidak. Katakan gereja tetap kuat. Haleluya. Amin. Kan Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Bagaimana mungkin Tuhan menggoncangkan langit dan bumi lalu gereja ikut-ikut tergoncang? Tidak. Bersama dengan Tuhan gereja menggoncangkan langit dan bumi. Amin. Orang boleh berkata Yesus ajaib, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, karena Dia bekerja dalam diri saudara. Itulah impact. Kasih pujian bagi Tuhan. You are impact the nation. Katakan, buka tangan, katakan begini. I am the impact of the world. I am the impact of the world. I am the impactor of the world. I am the impactor of the kingdom of God. of the kingdom of I release in Jesus' name
Become it. Become it. Become the impact of the word. Amen. Amen. Tuhan berkati.